Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weli Andriani dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 19033137. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurare yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian satu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang dalam konteksnya kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah, sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum adalah sebuah pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Jadi, administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu proses administrasi kurikulum. Yang pertama itu perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum harus direncanakan baik-baik sebelumnya. Yang kedua itu pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Yang ketiga itu pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Di mana yang pertama itu pedoman kurikulum meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah, silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci, dan desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum. Yang kedua itu pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar atau menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkan sehingga pelajaran dalam kelas dan demikian apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Yang selanjutnya itu fungsi administrasi kurikulum. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengolahan yang terencana dan efektif. Yang selanjutnya, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat tercapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang selanjutnya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses belajar selalu dipantau dalam rangka melihat. Yang selanjutnya itu peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama itu implementer. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementer, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun sebelum reformasi pendidikan. Yang selanjutnya itu adapters. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang selanjutnya itu developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum.
Guru bukan saja menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang selanjutnya itu research. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran guru sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum.